petilasan wong saleh. Nah, petilasan wong saleh itu secara tersirat di Quran itu disebut bahwa itu adalah tempat yang baik. Tempat yang baik. Nah, di Quran cerita apa? Cerita tentang Nabi tentang Maryam, ibunya Nabi Musa. Nabi Isa, ibunya Nabi Isa. Nah, Maryam itu waktu masih muda, beliau itu mendapati ini buah-buahan yang tidak pada musimnya. Lalu ditanya sama Imam Nabi Zakaria. Wahai Maryam, anna laki hada. Lupa apa yang ini sekondi. Terus dijawab, qalat huwa min indillah. Dia berkata bahwa ini dari Allah. Begitu mengetahui seperti itu, maka Nabi Zakaria, seorang nabi, itu berinisiatif untuk minta izin berdoa di tempat di mana Maryam biasanya berdoa, yaitu di musola. Dan betul, ketika beliau berdiri bersekutu sholat berdoa, tiba-tiba malaikat datang. Kemudian beliau, malaikat mengatakan kepada Nabi Zakaria, sesungguhnya Allah memberikan kabar kepadamu tentang kelahiran anak namanya Yahya. Dipahami oleh para ulama bahwa tempatnya orang soleh, petilasan orang soleh itu baik. Nah, kalau kita cerita tentang ini, apa yang dipilihkan oleh Allah itu baik. Tempat-tempat mana yang dihuni oleh orang baik, itu baik. Itu baik. Nabi Khidir itu disebut Khidir, padahal sebenarnya kan benar ya. Diterkenalkan dengan Khidir, salah satu apa yang dibahas oleh para ulama itu, ketika beliau berada di suatu tempat, maka tempat itu akan menjadi hijau dan subur. Ini namanya Khadir. Khidir itu maknanya hijau. Ini bawa apa? Nah, jadi manusia bertempat di satu tempat, kok itu baik, kok itu orang mulia, ya ada efek di tempat tersebut. Makanya Masjidil Haram itu mulia, ya karena di situ dulu Nabi Adam ke situ, Nabi Ibrahim ke situ, Nabi Muhammad lahir dekat situ. Madinah dulu bukan apa-apa. Begitu Rasulullah datang ke Madinah, bangun masjid di sana, dia dari situ mulia. Masjid yang dulu dibangun Nabi pertama kali namanya Masjid Kuba, dia mulia. Jadi kita tidak boleh begini, Mas. Apa wong kok kelene petilasane wong saleh kok dimulia. Lu memang mulia kok. Ya tentu kemuliaannya jangan dilebih-lebihkan. Jangan kemudian berlebihan sampai berpotensi menjadi media atau sarang kemusyrikan, ya jangan. Jadi monggolah kalau jangan dipahami secara proporsional bahwa orang soleh itu membawa dampak kebaikan. Orang soleh dulu itu ada orang kaya yang berburu rumah bekas orang soleh. Jadi karena beliau orang kaya, boleh yang ada ngomong soleh kok ada rumah, boleh segera. Sampai suatu saat dia ketemu orang soleh, alim, ahli ibadah. Nah waktu itu karena dia butuh, rumahnya mau dijual. Taruhlah umpamanya ya, ini harganya dia minta 100 juta. Nah sing nawar malah ngoten,
dengan nyuwun 100 juta saya beli 1 miliar. Lalu kan kaget malahan. Saya nawarkan ini 100 juta. Ini saja saya maju mundur, betul. Untuk rumah dengan saya hargai 1 miliar. Ini contoh harga loh, betul kok samono tadi kita lupa apa nominal pakai. Nah, dia ditanya sama orang lain juga ditanya, lu Mas, sampai untuk rumah kok ini larang. Lalu dia katakan 100 juta itu harga rumahnya, 900 juta itu harga tok berkahannya. Luar biasa ini. Kalau orang bisa mengatakan, oh iki omah jati klasik, gawe ukiran tahun 1600, lalu kemudian dia meningkatkan nilai, dikatakan barang ini barang antik, barang lawas, yang menurut dia punya nilai seni tinggi, berarti kan ada peningkatan value nilai yang menurut dia sesuai dengan nilai intrinsiknya. Jadi berarti kan sesungguhnya manusia itu kan melihat sesuatu kan dari perspektifnya. Lukisannya Soko Action laku sekian triliun itu dituku kalau MBS Mona Lisa ya. Itu yang dihargai. Yang dihargai ya karena ada sesuatu yang menurut seseorang itu dianggap mahal. Nah, orang ini melihatnya dalam perspektif beda. Yen ono keberkahan, berarti dianggap itu bernilai tinggi. Nah, sebenarnya